Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 167. Nah, pada chapter sebelumnya kan kita udah lihat kalau ternyata pasukan penyerang Dr. Seno yang dipimpin oleh Stanley udah berhasil mengalahkan para petarung yang dimiliki oleh kelompok Sensenku yang tersisa di atas kapal induk Perseus, dan berhasil mengambil alih kapal induk Perseus melalui serangan dengan menggunakan kapal selam yang tidak terduga. Selain itu, pertempuran antar pesawat juga terlihat sudah selesai karena kedua pesawat tempur yang dimiliki oleh kelompok Dr. Seno dan kelompok Senku sama-sama udah jatuh karena efek dari gas asetilen yang digunakan oleh Senku sebelumnya, dan menempatkan Senku dan Ryusui yang saat ini harus berhadapan dengan salah seorang anak buah Stanley. Tapi di saat kondisi yang kurang baik dialami oleh kelompok Senku di tempat lain, tepatnya di dalam markas Dr. Seno, ternyata tim penyerang kelompok Senku telah berhasil masuk ke dalam markas Dr. Seno. Bahkan terlihat berhasil masuk ke dalam ruangannya Dr. Seno dan menangkapnya, yang pastinya akan membuat hasil pertempuran yang beberapa saat lalu terlihat seperti akan dimenangkan oleh kelompok sainsnya Dr. Seno berubah menjadi kemenangan kelompok sainsnya Senku. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Pada beberapa chapter yang lalu kita udah tahu kalau tim penyerang yang dipimpin oleh Tsukasa dan ilmuwan mereka yaitu Chrome sedang membuat sebuah terowongan bawah tanah agar bisa masuk ke dalam markas Dr. Seno tanpa harus ketahuan oleh para penjaga. Dan hasil kerja keras mereka pun akhirnya berhasil membawa mereka ke ruangan bawah tanah tanpa ketahuan oleh para penjaga. Bahkan Dr. Seno pun terlihat sangat terkejut dengan kedatangan tim penyerang Senku yang secara tiba-tiba dan tidak terduga karena nggak pernah menyangka kalau tim penyerang Senku akan muncul dari bawah tanah. Tapi ternyata kembali ke beberapa saat yang lalu, saat sebelum tim penyerang berhasil ke ruangan Dr. Seno, tim penyerang Senku tidak benar-benar muncul tepat di ruangan Dr. Seno coy. Ternyata meskipun mereka telah mengetahui denah markas Dr. Seno secara lengkap berkat informasi dari Carlos dan perhitungan matematika yang udah dihitung oleh Chrome, tim penyerang Senku ternyata malah keluar di sebuah kandang sapi di dalam markas Dr. Seno yang sebenarnya udah nggak jauh lagi sih dari ruangannya Dr. Seno. Dan fakta menariknya, saat mereka keluar dari terowongan bawah tanah dan muncul di sebuah kandang sapi di markas Dr. Seno, mereka menemukan kalau pakan sapi Dr. Seno adalah jagung Yellowden yang sedang dicari oleh kelompok Senku, yang membuat mereka semua harus pergi jauh-jauh ke Amerika hanya untuk jenis jagung tersebut sebagai salah satu bahan yang akan digunakan oleh Senku untuk membuat cairan pembangkit. Terus karena sudah tahu tentang denah markas Dr. Seno, tim penyerang Senku pun segera pergi menuju tempat Dr. Seno berada dan harus melewati sebuah ruangan yang ternyata dipenuhi oleh para penjaga. Tapi berkat bantuan dari Gen yang sebelumnya sudah berada di dalam markas Dr. Seno sebagai mata-mata, dan berkat kekuatan dari sang primata SMA terkuat yaitu Tsukasa, tim penyerang pun berhasil melewati para penjaga dengan sangat mudah dan cepat, bahkan tanpa membuat satu tembakan pun keluar dari para penjaga dan tiba di ruangan Dr. Seno. Nah, saat tiba di ruangan Dr. Seno yang dipenuhi dengan alat-alat sains, Chrome sang penggila sains terlihat sangat kagum dengan ruangan Dr. Seno yang dipenuhi dengan alat-alat sains abad ke-21. Tapi nggak lama setelah itu, tiba-tiba alarm di markas Dr. Seno berbunyi yang membuat tim penyerang Senku harus segera pergi kembali masuk ke dalam terowongan bawah tanah dengan membawa tawanan mereka yaitu Dr. Seno. Dan untuk penyebab bagaimana alarm markas Dr. Seno bisa berbunyi, gua juga kurang paham. Apakah karena suara Chrome yang keras atas kekagumannya ketika melihat ruangan Dr. Seno yang dipenuhi oleh alat-alat sains abad 21 yang sudah men-trigger bunyi alarm, atau mungkin karena salah seorang dari penjaga yang sudah berhasil dikalahkan oleh tim penyerang sebelumnya masih ada yang sadar dan membunyikan alarm. Tapi apapun alasannya, karena alarm tersebut, pasukan Dr. Seno pun langsung mengejar tim penyerang yang sedang membawa Dr. Seno masuk ke dalam terowongan yang mereka sudah gali sebelumnya. Nah, lalu setelah semua orang sudah berada di dalam terowongan bawah tanah bersama dengan sandera mereka,
tiba-tiba Chrome mengeluarkan bom yang entah bagaimana cara Chrome membuatnya. Tapi dengan bom tersebut, Chrome berencana untuk meledakkannya di ujung lubang yang berada di dalam markas Dr. Zeno. Sehingga dengan efek dari bom tersebut, selain membuat kereta terowongan bawah tanah yang mereka buat sebelumnya dapat bergerak ke ujung lubang yang lainnya, karena pengaruh ledakan bom tersebut, efek dari bom tersebut juga bisa menutup lubang di markas Dr. Zeno dan membuat para penjaga tidak akan bisa mengejar mereka semua. Tapi karena kereta bawah tanah tidak bisa menampung banyak orang, maka semua orang pun harus berlari terlebih dahulu ke ujung lubang satunya. Dan karena harus ada seseorang yang memastikan kalau bomnya benar-benar meledak, maka kru yang membawa Dr. Zeno menggunakan kereta bawah tanah pun harus tinggal di ujung lubang di markas Dr. Zeno untuk mengaktifkan bom tersebut, sedangkan yang lainnya sedang berlari menuju lubang keluar satunya. Tapi ternyata saat bom berhasil diaktifkan dan mendorong kereta yang ditumpangi oleh Krum dan Dr. Zeno, efek ledakan bom tersebut sepertinya membuat rel kereta mengalami kerusakan dan membuat kereta yang ditumpangi oleh Krum dan Dr. Zeno terjatuh tepat di tengah terowongan. Selain hanya terjatuh di tengah terowongan bawah tanah, ternyata akibat ledakan bom tersebut, terowongan bawah tanah tersebut pun longsor dan membuat kedua jalan keluar dari terowongan tersebut tertutup oleh longsoran tanah, dan membuat Krum dan Dr. Zeno terkurung di tengah-tengah terowongan dan membuat ini menjadi kontes menggali antar tim penyerang yang sudah tiba di ujung satunya dan pasukan Dr. Zeno yang berada di ujung satunya lagi untuk mengeluarkan Krum dan Dr. Zeno yang terkurung. Nah, saat sedang berduaan di dalam terowongan di mana kedua sisi terowongan tersebut tertutup oleh longsoran tanah, Dr. Zeno yang tertarik dengan Krum pun mengatakan kepada Krum kalau Krum adalah seorang yang sangat cerdas. Karena menurut Dr. Zeno tidak mungkin seorang manusia dari keturunan yang selamat dari pembatuan ribuan tahun yang lalu bisa membangun sebuah terowongan bawah tanah dan rencana pelarian diri dengan menggunakan kereta bawah tanah. Selain itu, Dr. Zeno juga mengatakan kepada Krum kalau saat ini kapal dan sekutu mereka semua yaitu kelompok Saint Senku sudah berhasil dikalahkan oleh Stanley dan yang tersisa saat ini hanyalah mereka yaitu tim penyerang. Dan karena ketertarikan Dr. Zeno kepada Krum, Dr. Zeno juga mengajak Krum untuk mau bergabung ke dalam kelompoknya. Bahkan berjanji akan menjadikan Krum sebagai seorang komandan di kelompoknya. Dan bersama-sama dengan Dr. Zeno, dengan ilmu sains yang mereka miliki, Dr. Zeno mengatakan kalau mereka bisa menguasai dunia baru ini dan mengendalikan semua orang-orang bodoh di dalamnya. Tapi sayangnya karena hanya tertarik dengan sains dan tidak tertarik dengan hal-hal tentang menguasai dunia, Krum pun menolak ajakan Dr. Zeno. Lalu Krum pun berkata kepada Dr. Zeno kalau Krum tidak mengerti setiap orang, karena setiap orang berbeda-beda dan memiliki kesukaannya masing-masing. Krum berkata kepada Dr. Zeno bahwa hanya karena mereka tidak mengerti sains, bukan berarti mereka adalah orang yang bodoh. Lalu setelah mengatakan hal tersebut, dengan menggunakan bekas rel yang telah rusak, Krum menggali longsoran tanah menuju tempat teman-temannya berada. Hingga akhirnya bertemu dengan Taiju yang juga sedang menggali longsoran tanah yang mengurung Krum dan berhasil mengeluarkannya bersama dengan sandera mereka yaitu Dr. Zeno. Lalu setelah berhasil menjalankan misi mereka, dengan sangat bangga, Krum pun menghubungi Senku yang saat ini sedang terdesak karena serangan Stanley dan anak-anak buahnya. Lalu mengatakan kepada Senku melalui alat komunikasi mereka bahwa target sudah tertangkap. Kami berhasil menangkap pemimpin musuh, Dr. Zeno ada di tangan kita. Terus kejadian apa lagi yang akan terjadi? Kita sambung di chapter 168 yang berikutnya ya coy. Baiklah, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.